Ya dipendam sendiri. Akhirnya lama-kelamaan kok saya ngerasa gak enak di rumah gitu Kak. Akhirnya saya gelap mata. Saya di situ mutusin buat bunuh diri Kak. Jadi saya pendam sendiri. Apa-apa saya pendam sendiri. Ada masalah di luar saya pendam sendiri. Masih ditambah di rumah. Saya stres Kak. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcaster dan sudah bersama kita narasumber yang akan berbagi pengalamannya seputar pengalaman hidup ya. Dan kalau kita berbicara soal hidup pasti ada yang suka dan duka. Kali ini pengalamannya Kak Nita. Kak Nita ini asalnya dari Pamekasan juga. Dan seperti apa pengalamannya langsung saja kita tanya Kak Nita. Assalamualaikum Kak Nita. Waalaikumsalam. Ya Kak. Jadi pengalaman apa nih Kak Nita yang mau diceritakan? Jadi pengalaman itu Kak, pengalaman saya tentang keputusasaan saya terhadap masalah yang sedang saya alami di dalam keluarga saya. Berarti masalah keluarga ya? Oh. Intinya masalah keluarga. Bisa dibilang saya ini anak broken home. Cuma dalam artian bukan dalam kondisi keluarga berpisah atau bercerai, tidak, melainkan ada faktor lain gitu Kak yang memicu pertengkaran. Berarti orang tua masih utuh tetap masih bersatu satu rumah. Tetap satu rumah. Cuma sudah merasa tidak nyaman di rumah gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu tidak nyaman di rumah? Ya setiap hari Kak ya. Yang namanya keluarga kan ya Kak, pasti ada masalah, pasti ada konflik. Cuma bagi saya kan anak kedua Kak, anak sulung. Anak bungsu ya. Kalau kedua anak bungsu. Bisa dibilang anak terakhir sekaligus harapan keluarga kan Kak ya. Nah di situ saya setiap hari Kak selalu mendengar orang tua saya itu berantem. Entah itu nggak tahu dari apa, penyebabnya itu apa saya juga nggak tahu Kak. Berhubung saya di situ anak terakhir, saya kan 2 bersaudara. Kakak saya udah menikah dan sudah gak tinggal serumah lagi Kak. Berarti di rumah itu kamu cuma bertiga? Iya, cuma bertiga. Di situ ketika orang tua saya itu berantem, ketika ada pertikaian, mau gak mau saya itu harus mendengar semua yang mereka ributkan setiap hari gitu Kak. Dan saya gak punya tempat cerita Kak. Saya di situ buntu. Itu dari kamu waktu kecil? Enggak, selama saya masih di SMA. Oh SMA. Iya, cuma pas udah mau lulus. Udah mau lulus SMA berarti? Iya. Mulai ada pertengkaran itu. Berarti sebelum-sebelumnya enggak? Ada, cuma enggak terlalu kayak yang pas saya lulus SMA Kak. Pas saya mau lulus itu makin kesini makin ini Kak pertengkarannya. Makin sering gitu ya? Makin sering. Dan mau gak mau saya harus mendengar semua itu kan Kak ya. Ya dipendam sendiri. Akhirnya lama-kelamaan kok saya ngerasa gak enak di rumah gitu Kak. Akhirnya saya gelap mata. Saya di situ mutusin buat bunuh diri Kak. Hah? Iya. Bunuh dirinya dengan cara apa? Saya itu kan saya suka bawa motor. Terus pas waktu itu saya gelap mata, saya gak mikir apa-apa lagi. Saya ambil baju-baju saya masukin ke dalam tas. Waktu itu ibu saya melarang saya Kak untuk pergi. Kamu mau kemana? Kata beliau kan. Jangan kayak gini, kalau kamu gak kasihan sama saya, bunuh aku katanya. Disuruh bunuh Kak. Waktu itu kan saya udah emosi juga kan ya Kak, gak mau dengerin apalah. Saya ngambil motor, terus saya ngebut Kak, dengan harapan biar saya mati. Saya udah capek gitu Kak. Tiap hari Kak saya dengerin orang tua saya itu berantem. Gak kayak tetangga yang lain. Tetangga yang lain itu kayak gak pernah ada masalah. Cuma kenapa kok di keluarga saya selalu ada saja hal yang bisa dibikin keributan gitu Kak. Sampai saya itu malu sendiri Kak sama teman-teman saya, tetangga saya gitu Kak. Orang tua saya kayak gitu. Cuma ya mau gimana lagi, di setiap keluarga pasti ada masalah. Cuma itu saya buntu Kak. Saya ingin mengakhiri hidup saya dengan cara saya ngebut supaya kamu gak dengerin lagi pertengkaran. Saya nggak dengar kayak gitu lagi. Saya udah capek gitu, Kak. Pas waktu itu
kan orang tua kamu tuh ngelarang kan ya? Iya. Nah itu kan waktu itu kamu tetap berangkat berarti? Iya, saya tetap berangkat. Gara-gara saya sudah emosi. Ya karena kalau kita emosi udah nggak bisa berpikir. Udah nggak bisa. Tapi kan dari situ sebenarnya kan orang tua kamu itu sayang sama kamu, melarang kemana kayak gitu. Cuman kamu kenapa waktu itu? Ya, nggak kuatnya? Nggak kuat Kak, karena kan sudah setiap hari Kak dengerin orang tua berantem, capek sendiri Kak. Tapi sebenarnya kamu antara ibu dan bapakmu, kamu lebih memihak ke siapa sebenarnya? Ke ibu. Ke ibu. Iya. Pernah nggak sih kamu mencoba ngobrol sama bapak gitu? Apa sih? Enggak. Oh, nggak pernah. Nggak berani gitu ya? Nggak berani dan juga nggak mau ngobrol. Karena kan yang tahu watak keluarga saya kan saya sendiri kan ya Kak ya. Jadi ada alasan tertentu untuk saya tidak mau nanya atau negor gitu Kak. Udah capek Kak gitu. Ibu digituin, udah capek. Yang pernah kamu lihat gitu pertengkaran mereka, apa sih yang sudah dilakukan bapak ke ibu? Sampai waktu itu pernah mukul Kak. Pernah mukul, cuma saya nggak berani untuk melerai. Waktu itu saya mencoba telepon om saya, gak diangkat. Jadi saya ke om saya yang di dekat rumah. Saya minta tolong, cuma dia gak bisa bantu apa-apa Kak. Karena ini masalah keluarga gitu. Oh iya, rentan gitu ya. Iya. Terus apa yang kamu lakukan waktu kamu melihat ibu dipukul itu? Gak ada, saya masuk ke kamar. Cuma kamu gak tega gitu ya lihat ibu? Iya, cuma saya di dalam kamar tuh nangis gitu Kak. Kok gini gitu Kak? Kok kayak gini banget? Padahal di tetangga tuh saya nggak pernah dengerin percekcokan kayak gini tuh Kak. Kalau cuma sekali dua kali nggak apa-apa. Ini bahkan tiap hari ada saja Kak keributan, hal kecil tuh dibesar-besarin. Dan itu terjadi sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Kamu bersaudara berapa? 2. Iya. Kamu berusaha cerita nggak sama kakak kamu? Sudah Kak, saya pernah bercerita, cuma katanya ya udah. Mau gimana lagi katanya, kan kakak saya juga gak bisa ngapa-ngapain Kak. Udah punya keluarga sendiri kan. Iya. Dan kakak kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kakak saya laki-laki ya. Laki-laki memang lebih bisa mengontrol emosinya dia gitu ya, dibanding kita perempuan ya kan. Biasanya lebih peka, lebih sensitif gitu ya sama hal-hal yang kayak gitu. Nggak ada yang suka gitu ya dengar yang namanya percekcokan itu gitu ya. Tapi kamu sebagai anak di situ ya, nggak mungkin nggak pernah coba mungkin duduk bertiga untuk membahas sesuatu hal yang nggak pernah Kak. Lebih nggak berani atau nggak mau? Bukan, saya lebih kayak gini Kak. Keluarga saya tuh gini, apa Kak ya? Bisa dibilang saya tidak dekat sama keluarga saya Kak, tidak dekat sama orang tua. Bisa dibilang kayak saya kan biasanya kan kalau kita jadi orang tua kan jadikan katanya kan ya jadikan anak kita kan teman kita kan ya Kak. Iya. Tapi saya nggak merasakan gitu Kak. Saya ngerasa kayak ya udah jadi anak aja gitu. Mau cerita cuma nggak berani. Akhirnya saya cerita ke teman saya. Saya ada apa-apa itu nggak pernah cerita ke orang tua, nggak pernah duduk bertiga, nggak pernah. Kalau makan pun ya biasanya kan kalau makan bareng. Kalau orang-orang yang pada umumnya kan ya. Kalau saya tuh enggak Kak. Siapa yang lapar ya udah makan gitu. Ngambil sendiri gitu. Yang penting ibu udah masak. Ya enggak nyuruh juga sih, kalau lapar ya makan gitu Kak. Waktu sama keluarga itu bisa dibilang enggak ada Kak, kurang gitu. Apalagi saya kan sekarang udah kerja. Siang kerja, malam kan istirahat. Ya itu udah jarang ngobrol, jadi nggak ada waktu buat bercerita. Ya kalau sama temen banyak waktu kan Kak ya. Kalau sama orang tua kan kalau malam mereka istirahat, paginya kalau ibu kan nyiapin ini makanan, ya sarapan. Saya harus siap-siap kerja juga. Jadi nggak ada waktu Kak gitu buat cerita tentang banyak hal ke mereka. Jadi saya pendam sendiri. Apa-apa saya pendam sendiri. Ada masalah di luar saya pendam sendiri. Masih ditambah di rumah. Saya stres Kak. Ketika kamu capek kayak gitu, apa yang kamu lakuin? Udah, saya nangis dah. Pas saya mau bunuh diri,
mau nabrakin saya ke itu. Saya pulang, pas ada kejadian kayak gitu lagi, udah saya cuma bisa nangis Kak. Saya cuma bisa pasrah. Mau gimana lagi ya Kak ya? Kan setiap keluarga nggak sama, Iya benar. punya masalahnya masing-masing. Itu waktu kamu mau coba nabrakin diri sempat sampai jatuh? Pas berangkat itu, pas keluar dari rumah enggak, hampir ketabrak. Cuma nggak tahu, masih ada kepikiran kayak kasihan gitu. Akhirnya saya pulang Kak. Berarti kamu masih ditolong sama Allah. Ya. Iya. Sebenarnya saya nggak mau ngelawan orang tua ya Kak ya, kan nggak boleh kan. Cuma di sini kan saya punya keputusan sendiri gitu Kak. Gimana caranya saya buat ngilangin semua pikiran itu gitu Kak. Tapi kamu nggak pernah ada inisiatif gini, misalkan pas lagi santai ngobrol bareng, maksudnya yuk ubah suasana jadi lebih adem gitu, maksudnya dengan cara mungkin kamu entah apa ngasih buat teh atau apa untuk minum bareng, sekedar minum bareng, nggak? Gini Kak, pernah. Waktu itu pernah emang. Saya kan kalau saya kerja kan sering bawa ini. Pas pulang bawa makan, iya. Bawa makan buat orang rumah gitu kan. Saya makan apa di luar, saya bungkusin buat orang rumah juga kan. Ya kan cuma tinggal bertiga Kak. Jadi apa yang saya makan, bapak saya juga harus makan gitu kan Kak ya. Nah pas nyampe rumah, ini saya bawain ini gitu. Nah ibu saya kan nyamperin saya, bapak enggak gitu Kak. Kayak ada yang suka, ada yang enggak gitu Kak. Gak pernah mendukung apa yang bikin saya tuh seneng gitu. Selalu kayak ya udahlah gitu Kak. Hidup aku kayak gitu tuh Kak. Tapi ngebebasin kamu nggak untuk hal-hal aktivitas yang lain? Gak terlalu ngebebasin, lebih ke mengekang. Ya, saya lumayan dikekang sih Kak. Dikekang yang kayak gimana? Ya gak boleh kesana, gak boleh kesini. Padahal kan secara umur kan ya Kak, saya udah dewasa gitu. Saya pasti tahu lah Kak, mana yang gak baik buat saya, mana yang salah. Asalkan orang tua itu ngasih kepercayaan buat saya gitu Kak. Jadi aman-aman aja. Cuma karena mereka itu kayak gak percaya ke saya Kak. Saya mau kesana, mau kemana gitu. Jadi saya tuh kayak ngerasa, apa sih kok dikekang terus, kan saya juga berhak gitu, bebas gitu, berhak ngelakuin segala sesuatu gitu. Akhirnya saya ya udah, bisa dibilang bandel dikit. Tapi itu setiap ngelarang sekalipun hal positif, mungkin kamu bisa jadi kan gini, sebagai orang tua kan mau kemana, mungkin dianggap takutnya ini merugikan kamu, mungkin kayak gitu, biar nggak keluyuran mungkin atau apa kan, maksudnya niat baik orang tua kan seperti itu kadang kan. Tapi kalau orang tua saya tuh mengekang kayak lebih ke apa kayak saya kayak dibatasi buat bersosialisasi sama teman-teman. Padahal saya sudah gak punya teman Kak. Kan saya semenjak saya lulus SMA, teman-teman saya kan udah berpencar, ada yang kesana, ada yang kerja, ada yang ini. Mau gak mau kan saya harus punya teman baru Kak. Kan gak gampang juga dapat teman baru, apalagi teman baru yang banyak gitu Kak. Saya udah bersyukur punya banyak kenalan, ikut ini, ikut itu, malah dilarang. Padahal saya jalannya tuh nggak salah gitu Kak. Cuma tujuannya tuh untuk menghilangkan beban pikiran saya Kak. Itu aja. Iya itu aja. Gak ada hal lain. Apapun yang bikin saya seneng, pasti kan saya lakuin gitu Kak. Kadang saya pernah berbohong gitu Kak sama orang tua saya, bilangnya mau kemana, padahal saya mau ke tempat yang sepi gitu Kak, sendirian gitu Kak, nangis gitu kan. Saya kan sering tuh bikin konten sendirian gitu. Saya tuh bukan so estetik, tapi lebih ke enak aja gitu Kak. Dan itu memang kamu sendiri ya? Iya, enggak, iya kadang bawa tripod, kadang bawa temen. Sendirian Kak. Untuk melepaskan semua itu. Iya, itu pas pulang kerja, bukan pas weekend atau apa. Kamu nggak pernah nanya ke orang tua, mengutarakan ya maksudnya, apa yang kamu pendam selama ini nggak pernah diutarakan? Minimal ke ibu gitu. Nah, ke ibu kan maksudnya kamu mungkin lebih dekat mungkin sama ibu. Terus kamu bilang kalau misalkan Bu, gini dengan apa yang kamu rasakan waktu itu, kamu bisa utarakan kan? Maksudnya kamu lebih dekat gitu dengan ibu. Kalau ke ibu sih Kak lebih
bercerita tentang masalah di kerjaan aja Kak. Saya nggak pernah mengungkit-ungkit masalah keluarga, jangan kayak gini lah Bu, jangan kayak gitulah gitu. Karena kan gimana Kak ya, takut ibu saya tersinggung gitu Kak. Jadi saya ya udahlah gak mau bahas gitu, bahas yang lain aja. Jadi saya pendam sendiri gitu Kak, masalah keluarga tuh saya pendam sendiri. Mungkin Kanita nih nggak pengen juga karena ibu sudah yang melewati masa nggak enak itu ya kan, atau tengkar ya sama bapak itu sudah pasti menjadi hal yang tidak enak. Jadi Mbak Nita nggak pengen mengulang itu ya, yang akhirnya itu membuat ibu juga jadi luka lagi dan jadi ingat itu lagi. Mungkin lebih ke komunikasi ya sebenarnya. Iya, kurangnya komunikasi Kak. Iya, benar. Sebenarnya butuh waktu untuk sekeluarga aja, nggak usah kemana-mana gitu ya kan, untuk ngobrol bareng gitu ya kan. Tapi nggak sefrekuensi kayaknya Kak. Saya ngomongnya kemana, kadang ibu ngebantah gitu, seakan-akan gak setuju dengan apa yang saya omongin gitu, apa yang saya ceritain gitu. Apa sih gini-gini, padahal kan saya pengen bercerita aja gitu Kak. Jadi gak jadi gitu, gak jadi bercerita dah, jadinya bercerita sama temen. Tapi Kak Nita nggak trauma dengan laki-laki? Enggak. Justru Kak ya, justru saya kalau punya ini punya pasangan ya, artinya kayak pacar gitu Kak ya. Saya itu justru milih yang bukan yang mapan, bukan yang ganteng lah atau apa. Justru yang bisa bikin saya nyaman gitu Kak, dibikin tempat buat pulang, buat bercerita tentang banyak hal. Karena saya emang nggak punya teman untuk bercerita gitu Kak. Makanya saya bersyukur banget kalau ada cowok gitu yang bisa nerima segala keadaan saya yang penuh dengan masalah gitu Kak. Masalah keluarga, saya itu bersyukur sekali gitu Kak. Mau gimana pun kan itu kan tetap orang tua kamu yang harus kamu hormati dan sayangi. Mungkin terlepas apapun persoalan yang ada dalam keluarganya Kak Anita ini, sampai selamanya itu kan pasti tetap orang tua. Apa sih yang Kak Anita harapkan untuk kedepannya dari keluarga Kak Anita sendiri? Ya, saya harap sih orang tua saya itu bisa akur gitu Kak, bisa damai gitu. Lagian kan udah ini Kak, udah sama-sama apa Kak ya, dewasa Kak ya, udah sama-sama dewasa. Saya juga udah nggak muda lagi kan, bisa dibilang kan nggak muda Kak ya. Umur 22 itu kan udah mau masuk ke ini, ke jenjang yang bisa dibilang mau masuk ke jenjang yang lebih serius. Masa iya orang tua saya harus kayak gini terus gitu Kak. Ya saya harap mereka tuh bisa punya, ya bahasa kasarnya, kesadaran diri lah dari masing-masing orang tua saya, ibu sama bapak saya itu. Ya saya berharapnya kayak gitu Kak. Mungkin seandainya di sini ada orang tua kamu gitu, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Ya yang saya pengen sampaikan tuh, ya minta tolong jangan kayak gini lagi. Terus kasihanlah saya gitu Kak. Saya kan juga pengen gitu membahagiain mereka dengan secara saya sendiri. Tapi dukung saya gitu Kak. Tolong dukung saya, jangan bikin saya jadi kayak gini, jadi gak percaya diri gitu Kak buat ngelakuin apa yang ingin saya lakuin untuk mereka. Karena memang gak pernah cerita ya Kak ya, gak pernah cerita masalah pribadi, masalah ini. Kayak saya mau cerita tuh kayak ngerasa gak pantas gitu Kak diceritain ke orang tua. Padahal kan mau cerita ke siapa lagi ya Kak ya. Kadang ngerasa gak pantas gitu, masa iya hal kayak gini diceritain ke orang tua. Tapi ya mau gimana lagi Kak, dipendam sendiri. Yang sabar ya, yang kuat. Karena Allah tuh pasti ngasih, insya Allah ngasih waktu yang tepat buat Kanita untuk tetap tersenyum, ketawa bareng gitu ya. Dan pasti ada hikmah di balik semua ini gitu. Amin. Iya, benar. Pasti orang tua, yang namanya orang tua tetap sayang sama Kanita.
mau gimana pun ya namanya, setiap orang tua pasti beda, cara mendidiknya pun juga beda. Mungkin ada yang dengan caranya saja mungkin yang berbeda. Setiap orang tua pasti sayang sama anaknya. Mungkin ya itu caranya saja mungkin, cara mengimplementasikan ke anaknya mungkin beda. Jadi dengan cara mereka itu mungkin bisa dibilang lebih ke seolah-olah kayak mengekang, kayak gimana, kayak gitu. Jadi Kak Nita sebagai anak bungsu juga bingung mau ceritanya kepada siapa, ya kan? Ya gitu. Tapi mau gimana pun itu tetap orang tua yang harus dihormati oleh Kak Nita, harus disayang juga. Kak Nita buktikan jadi anak yang sukses untuk selalu membanggakan orang tua, ya kan? Dan pesan dari kita tetap jadi orang baik dan jadi anak baik gitu ya. Terus pikiran yang dulu tuh segala pikiran hal yang tidak baik itu pasti datang ya kan di saat kita tuh sudah di lingkungan yang nggak baik, nggak nyaman buat kita, pikiran aneh-aneh itu biasanya datang ya kan. Jangan lakukan itu lagi ya. Masa depannya Kanita tuh masih panjang gitu, banyak harapan, banyak orang-orang yang juga sayang sama Kanita. Contohnya juga teman-temannya Kanita, pasti mereka sayang sama Kanita, dan pastinya Allah tuh ngasih keajaiban nanti ya insya Allah sama Kak Nita gitu. Tetap jadi orang baik ya pokoknya. Jangan pernah mau kalah sama hal-hal hasrat negatif ya nantinya gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Sobat RTV yang mungkin sekarang posisinya berada sama kayak Kak Nita, apa yang pengen disampaikan? Untuk teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kondisi seperti saya, atau ya bisa dibilang sedang menjalani masa-masa yang penuh banyak masalah, tolong jangan sampai putus asa, jangan sampai melakukan hal konyol seperti yang saya lakukan, karena yang kalian pikir orang tua atau orang terdekat kalian gak sayang sama kalian, justru ada orang-orang yang dengan adanya kita itu mereka senang gitu. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, jangan ngerasa gak ada yang peduli, yaitu tetap berbuat baik kepada siapapun. Sekarang aktivitasnya Kak Nita apa? Kerja Kak. Oh, kerja di Iya. Oke. Tetap fokus dengan kerjaannya, jadi orang baik, dan buktikan ke orang tua kalau Kak Nita bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga apapun yang terjadi, entah itu permasalahan apapun, namanya keluarga pastilah ada persoalan ya, gitu. Yang penting Kak Nita bisa lewati itu dan bisa yang penting pikiran fresh terus ya untuk Kak Nita ya. Dipaksa untuk tetap fresh. Buat cari kegiatan, komunitas, cari kesibukan, selama itu hal positif. Ya insya Allah aman-aman saja gitu. Dan dari kisahnya Kak Nita ini kita bisa belajar kalau sebenarnya komunikasi itu penting, ya kan? Komunikasi itu memang harus ada dimanapun, terutama di keluarga, di rumah gitu ya Kak. Walaupun itu hanya sebatas kamu ngapain aja hari ini, itu sebenarnya penting ya buat anak ke orang tua ya kan sebenarnya. Sebenarnya seorang anak itu nggak butuh harus semua difasilitasi enggak, tapi ditanya aja kamu ngapain aja hari ini nak, itu aja sebenarnya ya kan yang diinginkan seorang anak. Itu adalah bentuk kepedulian dan bukti orang tua bahwa orang tua tuh peduli sama apa yang dilakuin anak, perkembangan anak ya kan. Dari Kak Nita kita bisa belajar bahwa komunikasi itu memang adalah kunci dari semuanya. Semoga dengan ada Kak Nita cerita ini bisa menambah pembelajaran untuk yang nonton. Terus dengan Kak Nita cerita bisa semakin lega, lebih fresh, karena Kak Nita juga butuh teman cerita sebenarnya. Biar nggak dipendam sendiri, karena setiap Kak Nita cerita berkomunikasi kan namanya, itu akan membuat pikiran lebih fresh. Karena mau gimana pun ada hal kejadian seperti itu tuh mungkin bisa membuat pikiran psikologis kita terganggu dalam hal seperti itu. Dan Kak Nita harus bercerita, selama berceritanya ke orang-orang tertentu kayak gitu. Yang penting yang dibicarakan tuh positif kayak gitu. Dan semoga Kak Nita habis dari sini dan terus ke depannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih fresh, dan nanti kita dapat kabar ternyata Kak Nita sudah jadi orang yang sukses, udah orang yang bahagia gitu ya. Dan apa yang menjadi impiannya Kak Nita semoga semuanya tercapai. Amin. Dan semoga untuk
semua para orang tua di luar sana bisa mengambil hikmah dari ini semua ya, untuk Kak. bisa lebih berkomunikasi Iya. dengan anak-anak Iya. ya gitu. Dan terima kasih buat Kak Anita Iya, yang Kak. udah berbagi pengalaman hidupnya yang mungkin luar biasa banget perjalanannya ini. Semoga ini bisa jadi masa lalu Kak Anita yang bakalan nanti indah di kemudian Iya, hari. dan nggak bakal diulangin lagi. Amin amin. Yang penting Kak Anita tetap semangat dong ya. Iya Kak. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kita kali ini. Dan buat Sobat RTV juga, terima kasih sudah nonton. Dan ambil positifnya, buang negatifnya. Dan see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.